apakah engkau mengejekku, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Demikian itulah tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, mereka para sahabat bertanya, mengapa Anda tertawa, wahai Rasulullah? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Dia adalah seorang lelaki yang keluar dari neraka sembari merangkak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Kemudian dia pun mendatanginya dan dikhayalkan kepadanya bahwa surga itu telah penuh. Lalu dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku dapati surga telah penuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah, masuklah kamu ke surga. Nabi berkata, kemudian dia pun mendatanginya dan dikhayalkan kepadanya bahwa surga itu telah penuh. Lalu dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku dapati surga telah penuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah, masuklah kamu ke surga. Sesungguhnya, kamu akan mendapatkan kenikmatan semisal dunia dan 10 lagi yang sepertinya. Atau, kamu akan memperoleh 10 kali kenikmatan dunia. Nabi berkata, orang itu pun berkata, apakah engkau hendak mengejekku, ataukah engkau hendak menertawakan diriku, sedangkan engkau adalah sang raja? Ibnu Mas'ud berkata, sungguh, ketika itu aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi taringnya. Periwayat berkata, maka orang-orang pun menyebut bahwa dialah sang penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Ibnu Mas'ud pun tertawa, lalu berkata, apakah kalian tidak bertanya kepadaku mengapa aku tertawa? Mereka menjawab, mengapa engkau tertawa? Beliau menjawab, demikian itulah tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, mereka para sahabat bertanya, mengapa Anda tertawa, wahai Rasulullah? Disebabkan tertawanya Rabbul Alamin tatkala orang itu berkata, apakah engkau mengejekku, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Lalu Allah berfirman, aku tidak sedang mengejekmu, akan tetapi aku Maha Kuasa melakukan segala sesuatu yang kukehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini memberikan pelajaran di antaranya, pertama, beriman terhadap keberadaan surga dan neraka. Surga merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka merupakan tempat tinggal orang-orang yang kufur kepada Rabb-Nya. Kedua, iman kepada hari akhir serta pembalasan amal manusia kelak di akhirat. Ketiga, iman kepada perkara gaib. Keempat, iman bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah yang berbicara berlandaskan wahyu darinya, bukan menyampaikan dongeng atau cerita yang beliau karang sendiri. Kelima, dorongan untuk beramal saleh agar termasuk penduduk surga, dan peringatan dari kemaksiatan yang dapat menyeret pelakunya ke dalam jurang neraka. Keenam, boleh tertawa, dan hal itu bukanlah perkara yang dibenci dalam sebagian kondisi dan kesempatan. Hal itu juga tidak menyebabkan jatuhnya muru'ah atau kehormatan selama tidak sampai melampaui batas kewajaran. Ketujuh, boleh menirukan tertawanya orang lain dengan tujuan menggambarkan keadaan sosok yang patut diteladani, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, menirukan tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedelapan, pada hari kiamat kelak, Allah berbicara kepada hamba-hambanya. 9. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Allah adalah Sang Raja Al-Malik yang menguasai jagat raya. 11. Allah adalah Rabb, pemelihara dan pengatur alam semesta. 12. Allah Maha Berkehendak. 13. Allah pun bisa tertawa, namun tertawanya Allah tidak sebagaimana makhluk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, para salaf telah bersepakat menetapkan tertawa ada pada diri Allah. Oleh sebab itu, wajib menetapkannya, yakni menerimanya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakan sifatnya, dan tidak menyerupakannya. Itu merupakan tertawa yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. 14. Kenikmatan yang ada di surga jauh berlipat ganda daripada kenikmatan di alam dunia. Oleh sebab itu, tidak selayaknya kenikmatan yang sedemikian besar ini dijual demi mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit dan sementara saja, bahkan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan akhirat. 15. Khayalan atau perasaan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, tetapi yang dijadikan pegangan adalah wahyu, dalil, atau perkataan orang yang benar-benar mengetahui atau berilmu. 16. Wajib mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. 17. Luasnya rahmat Allah Ta'ala. Tatkala orang yang paling terakhir keluar dari neraka pun masih merasakan kenikmatan surga yang 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. 18. Orang mukmin yang dihukum di neraka karena dosa besarnya, maka suatu saat akhirnya dia pun akan dikeluarkan darinya dan masuk ke dalam surga. Sehingga ini merupakan bantahan bagi Khawarij yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. 19. Ada sebagian orang beriman yang mampir dulu ke neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga. Tentu saja hal itu bukan karena kezaliman Allah, namun karena dosa besar yang mereka lakukan. 20. Peringatan atas bahaya dosa-dosa besar bagi pelakunya di akhirat kelak apabila dia belum bertaubat darinya, karena pelakunya termasuk golongan orang yang diancam dengan siksa neraka. Wal'iyadzubillah. 21. Tidak boleh bersikap meremehkan dosa-dosa besar. 22. Orang yang benar-benar memahami keutamaan tauhid bukanlah orang yang menganggap sepele dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah bukit yang dia khawatir akan runtuh menimpa dirinya. Adapun orang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di atas hidungnya. Kemudian cukup dia usir dengan cara seperti ini, yaitu dengan menggerakkan tangannya semata. 23. Hadis ini juga menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, di mana Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa besar kelak di akhirat sesuai dengan kehendaknya. Meskipun bisa saja Allah berkehendak untuk mengampuninya untuk sebagian hambanya. 24. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang lebih dahulu masuk surga. 25. Anjuran untuk berlomba-lomba dalam beramal supaya bisa menjadi golongan orang yang terdahulu masuk surga. 26. Orang yang masuk surga itu bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan diri dan balasan yang mereka dapatkan. 27. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, karena tidaklah orang masuk surga kecuali karena tauhid yang dilaksanakannya ketika di dunia. Ke-28. Hadis ini juga menunjukkan bahaya syirik dan kekafiran, karena tidaklah seorang kekal di dalam neraka, melainkan karena sebab dosa syirik besar dan kekafiran yang dilakukan olehnya. Demikian, Allahu a'lam.